Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ranafi dengan NIM 22010111168. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu teori sosial yang paling berpengaruh di dunia. Yang mungkin dari teman-teman penonton semua sudah familiar dengan nama seorang tokoh revolusioner yang juga pencetus salah satu teori sosial, yaitu Karl Marx. Nah, bagaimana pemikiran Karl Marx masih sangat relevan dengan dunia pendidikan kita hari ini? Karl Marx sendiri seorang filosof, ekonom, dan juga sosiolog asal Jerman yang hidup di abad ke-19, yang ia terkenal dengan gagasannya tentang materialisme historis, yaitu pandangan mengenai sejarah manusia yang ditentukan oleh kondisi ekonomi dan juga hubungan produksi. Nah, menurut Marx, masyarakat ini terbagi menjadi dua kelas besar. Yang pertama ada kaum borjuis, yang kedua ada kaum proletar. Kaum borjuis yaitu mereka yang memiliki alat produksi, dan kaum proletar yaitu mereka yang bekerja untuk menjual tenaga mereka sebagai bentuk adaptasi dan juga bertahan hidup. Nah, pertentangan antara dua kelas ini yang disebut Marx sebagai konflik kelas yang kemudian menjadi motor penggerak perubahan sosial. Bagi Marx, pendidikan itu tidak pernah netral. Marx melihat bahwasanya lembaga pendidikan seringkali menjadi alat reproduksi sebagai lahirnya ideologi kelas berkuasa. Sekolah secara halus menanamkan nilai-nilai yang mendukung sistem kapitalis, disiplin, kepatuhan, dan juga orientasi kerja untuk melayani kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, pendidikan bisa menjadi alat untuk melanggengkan kelas sosial jika hanya berfokus pada kepatuhan, bukan kesadaran kritis. Nah, mari kita kaitkan dengan relevansinya di zaman sekarang. Mari kita lihat bagaimana teori Marx ini masih relevan dalam dunia pendidikan modern. Pertama, kita melihat ketimpangan akses pendidikan. Sekolah-sekolah di kota besar dengan fasilitas yang lengkap menghasilkan siswa yang lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Jika kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah yang tertinggal, yang mana siswa harus berjuang dengan sarana minimum, inilah bentuk nyata suatu ketimpangan struktural yang menjadi salah satu sorotan Marx. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, rata-rata lama sekolah di Indonesia masa tempuhnya hanya pada 8,84 tahun. Yang artinya, sebagian besar masyarakat hanya memperoleh pendidikan sampai pada jenjang SMP. Di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur dan juga Papua, angka ini bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional. Ini juga yang kemudian merujuk kepada masalah komersialisasi pendidikan. Biaya masuk ke sekolah dan universitas semakin tinggi, sementara akses beasiswa itu belum bisa dikatakan merata. Data dari World Bank tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 20% keluarga miskin di Indonesia baru berhenti, memutuskan untuk tidak melanjutkan jenjang yang lebih tinggi karena alasan biaya. Ini cukup untuk memperlihatkan bagaimana pendidikan menjadi barang dagangan, bukan hak sosial, dan lebih menguntungkan kelas ekonomi atas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga geografis, seperti yang dikatakan Marx, bahwa struktur ekonomi membentuk kesempatan sosial. Yang kedua, pendidikan kini juga sering diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Kurikulum dibuat semata-mata agar siswa hanya siap untuk bekerja, tapi jarang diajak untuk mampu berpikir kritis tentang keadilan sosial atas hal-hal lingkungan dan juga kemanusiaan. Marx mungkin akan menyukai ini sebagai bentuk alienasi ketika manusia kehilangan makna dalam proses belajarnya karena hanya dijadikan alat untuk produksi. Namun
bukan berarti pandangan Marx bisa membuat kita untuk menjadi pesimis. Sebaliknya, pemikiran Marx bisa menjadi dasar untuk membangun pendidikan kritis seperti yang dikembangkan oleh Paulo Freire, yang mengajak siswa untuk berpikir, bertanya, dan juga berani menggugat ketimpangan sosial. Pendidikan seharusnya menjadi ruang pembebasan, bukan sekedar pabrik ijazah. Jadi, kalau kita mengkaji relevansi teori Marx dengan konteks pendidikan modern, maka kita akan menemukan bahwasanya pendidikan tidak berdiri dari ruang hampa. Ia selalu terkait dengan struktur ekonomi, ideologi, dan juga kekuasaan. Tugas kita sebagai pendidik di masa depan dan juga mahasiswa di masa sekarang adalah memastikan bahwa sekolah menjadi tempat lahirnya kesadaran, bukan kepatuhan semata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.